memaparkan materi tentang analisis video supervisi guru yang terdiri dari saya sendiri, Pak Izin Prastio, NIM 1910601160, Fitria Anandani 1910601154, dan Dimas Riani Inayatul Azizah NIM 1910601170. Untuk pemateri pertama akan saya bacakan sendiri plus sebagai moderator, yang kedua akan dibacakan oleh Mbak Fitria, dan ketiga akan dibacakan oleh Mbak Imas Viani. Yang pertama adalah pengertian supervisi. Sekian supervisi menurut ahli. Menurut Sergio Vanni dalam Depdiknas 2007-10 ada 3 tujuan supervisi akademik, yaitu yang pertama, supervisi akademik dilakukan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya, dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. B. Supervisi akademik dilakukan untuk memonitor kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian peserta didik. Yang C. Supervisi akademik dilakukan untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajar, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Hanya dengan merefleksi ketiga tujuan ini ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Hanya dengan merefleksi ketiga tujuan inilah supervisi akademik akan berfungsi mengubah perilaku mengajar guru. Gambar 2 bisa dilihat. Pada gilirannya nanti berubah perilaku guru ke arah yang lebih berkualitas akan menimbulkan perilaku belajar murid yang lebih baik. Bentuk bantuan kepada guru dalam mengembangkan kompetensi dapat berupa mengembangkan kurikulum, mengembangkan kelompok kerja guru, KKG atau MGMP yang secara kebersamaan dapat memberikan bimbingan penelitian tindakan kelas. Dengan demikian, ketiga tujuan di atas saling terkait dan satu serta menyatu dalam rangka mengubah perilaku guru. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Fitria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan diskusi kelompok kami. Yang pertama tadi kita sudah dibacakan oleh Mas Faizin. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai prinsip-prinsip supervisi akademik dan ada beberapa meliputi, yaitu 1. Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah. Yang kedua, sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, objektif, artinya masukkan data atau informasi sesuai aspek-aspek instrumen. Yang keempat, realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya. Yang kelima, antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Yang keenam, konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Yang ketujuh, kooperatif, artinya ada kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Yang kedelapan, kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asih dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Yang kesembilan, demokratis, artinya supervisor tidak boleh berdominasi pelaksanaan supervisi akademik. Yang ke-10, aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi. Selanjutnya, teknik supervisi. Untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknikal. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memahami berbagai teknik supervisi. Ada 2 macam teknik supervisi, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. 1. Teknik supervisi individual. 2. Teknik supervisi kelompok atau teknik supervisi individual. Yang pertama, kunjungan kelas atau classroom visitation. Kepala sekolah atau supervisor datang ke kelas
untuk mengobservasi guru mengajar untuk melihat kelebihan, kekurangan yang sekiranya perlu diperbaiki. Tahap-tahap kunjungan kelas terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Tahap persiapan, yang kedua tahap pengamatan, yang tahap pengamatan selama kunjungan, yang ketiga tahap akhir kunjungan, yang keempat tahap tindak lanjut. Selanjutnya yaitu penerapan supervisi di SD Cemara 2 Surakarta. Contoh penerapan supervisi akademik kepala sekolah jenjang sekolah dasar. Bu Niken Indah selaku guru SD kelas 1 akan menggunakan supervisi yang media pendekatan dengan siswanya, yaitu dengan metode pendekatan, sehingga bisa menghasilkan inovasi terhadap siswa SD. Dan untuk sistem pendekatannya bukan hanya dengan pendekatan saja, tetapi akan menggunakan kartu bilangan yang bertujuan untuk pendekatan sehingga siswa semakin kreatif dan inovatif. Bu Eni Idayati selaku kepala sekolah, beliau sendiri juga memantau mengenai supervisi yang diterapkan oleh Bu Indah terhadap siswa dalam mewujudkan supervisi yang sudah berlaku, diantaranya yaitu ada silabus, RPP, dan pelaksanaan pembelajaran. Lalu hasil dari penerapan supervisi yang dilakukan kepala sekolah ada beberapa poin yang sudah dilakukan, yaitu 1. Kegiatan awal guru sudah dilakukan dengan baik ya, atau sudah sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Yang kedua yaitu pembelajaran sudah sesuai apa yang diharapkan, atau ruang kelas sudah kondusif dan nyaman tentunya. Yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu guru telah atau sudah memenuhi penerapan diskusi yang dilakukan kepada siswa SD dengan sangat baik, yaitu menggunakan metode diskusi sehingga siswa SD menjadi lebih aktif dan lebih kreatif dengan caranya mereka masing-masing. Lalu banyak siswa SD yang aktif berdiskusi dan menerangkan apa yang sudah didiskusikan. Sedangkan ada beberapa poin yang belum diterapkan oleh guru tersebut, diantaranya yaitu 1. Tema yang sudah dibuat sebelumnya tidak ditampilkan atau tidak disampaikan kepada siswanya. Nah, solusi atau masukan yang bisa menghasilkan kegiatan supervisi yaitu guru harus bisa memberitahu mengenai tema, judul pembelajaran, tujuan dan indikator yang disampaikan atau akan disampaikan. Nah, jadi guru harus menyampaikan tema yang sudah dibuat termasuk tujuan dan indikatornya. Lalu ada beberapa siswa di SD tidak fokus di saat sedang dijelaskan mengenai materi. Nah, solusinya melakukan pendekatan atau mengingatkan kepada siswa dan memperhatikan mereka. Lalu melakukan pemantauan terhadap anak-anak atau siswa dengan cara keliling kelas, memantau kinerja anak-anak atau siswa, baik itu keliling kelompok maupun masing-masing. Dan yang terakhir yaitu menerapkan pesan-pesan kebaikan, baik itu pesan moral yang dimana agar anak-anak atau siswa menjadi termotivasi secara umum agar kedepannya lebih baik lagi. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas semua partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.